Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Kansayu Madani Alamsyah dengan NIM AIR 25009116113. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Universitas Mula Warman. Saya dari kelas C akan memaparkan yaitu mengenai supply chain management pada Frisian Flag yang ada di Indonesia. Kalau sebelumnya itu Frisian Flag yang di luar negeri itu ada di Belanda, cuman di sini ada di Cibitung sama di Pasar Rebo. Nah, pada supply chain management di Frisian Flag Indonesia ini saya akan memaparkan mengenai profil dari Frisian Flag tersebut, alur supply chain management, siklus bisnis, arsitektur sistem, proses retail, serta yang terakhir itu implementasi ERP pada di website Odo tersebut. Nah, kita menjelaskan mengenai profil Frisian Flag yang di Indonesia dulu. Jadi Frisian Flag itu apa sih? Jadi kalau kita balik ke profilnya, ini Frisian Flag ini udah berdiri sejak 1922. Jadi PT Frisian Flag Indonesia ini merupakan bagian salah satu dari koperasi susu terbesar dunia yang ada di Royal Friesland Campina yang ada di Belanda. Seperti namanya sendiri, dia di sini mempunyai 3 brand populer yang dimana dia punya Frisian Flag, Omela, sama Completa. Nah, ini salah satu produk yang ada di Indonesia, cuman dia produknya kurang lebih sama-sama kayak yang di Belanda. Nah, di sini ada yang Prima Grow, terus ada yang Frisian Flag yang bagian kemasan dan lain-lain. Nah, di sini dari Frisian Flag tersebut yang di Indonesia ini udah mulai sekitar kurang lebih dari 3.500 karyawan dan 100 lebih distributor, dan untuk salesnya dia mempunyai 500 lebih dari distributor dan 500.000 retail point, dan yang terakhir di sini mempunyai 1 juta lebih outlet di 34 provinsi. Lanjut, kita pembahasan mengenai alur supply chain management. Nah, alur-alurnya ini mempunyai 6 komponen. Yang pertama, kita udah pasti ke bagian supplier tersebut, yang dimana barang-barang dari Belanda dia di supplier mempunyai bahan baku susu segar, yang dimana dia ini susunya udah pasti terjamin dari kadaluarsanya, proses produksinya juga. Nah, ini kan proses produksinya ada di pabrik Cibitung dan Pasar Rebo. Nah, habis diproduksi nanti dia akan masuk ke gudang, yang dimana dia masuk ke warehouse nasional. Terus di sini ada di bagian distribusi. Di sini mempunyai distributor dan logistik. Terus di sini ada retailnya, dan retailnya ini dia punya toko. Ada 2, ada toko sama pasar. Yang pertama ada toko modern sama tradisional. Nah, di sini tuh dia ada yang toko modernnya itu yang ada di kayak di Indomaret, di Alfamidi maupun yang lain-lain. Kalau di tradisional seperti di Kelontong, terus kayak di warung-warung yang terdekat itu pasti ada merek Frisian Flag. Nah, itu yang bikin terkenal. Terus di sini konsumennya juga, yang dimana end user and e-commerce, yang dimana orang-orang bisa beli dari offline maupun online. Lanjut, di sini kita ada ERP Odo-nya. Nah, untuk implementasinya akan saya jelaskan di bagian akhir saja. Jadi kita akan bahas tentang teori-teorinya dulu. Jadi di sini ada banyak komponen, yang dimana di sini kita punya purchase, yang dimana pembelian. Terus ada inventory. Nah, yang pertama ini pasti inventory dulu ya. Jadi tuh dari produksi-produksi yang ada di Cibitung sama Pasar Rebo nanti dimasukkan ke gudang. Terus habis dia masuk ke inventory tersebut, dia akan masuk ke bagian produksinya. Nah, setelah dia produksi barang, dia akan ke bagian sales, yaitu penjualan. Nah, terus dia bisa masuk ke e-commerce juga, yang dimana kita bisa memasukkan barang-barang dari pasokan yang ada di gudang bisa kita taruh di e-commerce. Terus di sini ada accounting, yang dimana kita bisa memproses data keuangan. Jadi habis dari data pembelian sama data e-commerce itu kita bisa jadikan data keuangan. Terus untuk proses pengirimannya juga ini udah pasti kita punya trackingan, yang dimana kita bisa nge-tracking di bagian mana-mana aja pengiriman tersebut. Terus yang terakhir di sini bisa kita melakukan reporting. Jadi dalam ERP Odo tersebut dia punya banyak-banyak tools yang bisa kita gunakan. Nah, pada Frisian Flag tersebut saya menggunakan e-commerce sama sales. Jadi saya berfokus kepada bagian sales sama e-commerce-nya saja. Lanjut, di sini kita ada arsitektur sistem Odo. Jadi di sini kita punya 3 layer, yang dimana layer pertama di sini ada presentation, yang dimana di sini ada web browser, mobile app, sama POS terminal sama API client.
Terus layer kedua di sini ada application, yang dimana dia ini berfokus kepada order core modules, yang dimana dia ada purchase, inventory, manufacturing, sales, e-commerce, accounting. Terus di sini ada layer ketiga, yang dimana dia berfokus kepada data sama database, yang dimana dia ini berfokus ke PostgreSQL, Change, file storage, sama analytic DW. Terus di sini dari ketiga layer tersebut dia udah terintegrasi layer, yang dimana dia ini punya REST API, ADI, XML, RPC, webhook, IoT sensor. Terus di sini ada siklus bisnisnya. Nah, di sini tuh emang agak ribet sih di bagian siklus bisnisnya, karena di sini udah pasti dia berfokus pada perencanaan, yang dimana dia tuh forecastnya dia menganalisis. Terus di sini kita akan melakukan pengadaan barang. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, kita yaitu mengadakan barang dari sistem PO sama terima bahan. Terus ketiga di sini kita ada melakukan produksi, yang dimana kita bisa mencatat setelah kita melakukan pengadaan, kita akan memproduksi barang-barang tersebut menjadi banyak. Terus di sini ada penyimpanan, yang dimana kita bisa menyimpan barang-barang tersebut sesuai dari tanggal kadaluarsanya. Jadi nggak mungkin kita dalam satu waktu kita menyimpan data-data atau barang-barang yang punya kadaluarsa itu kita samain tanggalnya. Jadi kita bisa bagi tanggal mana yang udah mau dekat kadaluarsanya, lalu dia didistribusi, yaitu dilakukan pengiriman ke sistem penjualan. Jadi di sini dia punya kurang lebih 98% on time delivery. Terus di sini ada akurasi stok sekitar kurang lebih 99,5%. Terus di sini ada order fill rate itu kurang lebih 97%, dan forecast accuracy di sini dia kurang lebih dari 85%. Lanjut. Di sini ini kita bisa skip aja, ini cuman penjelasan mengenai proses pengadaan. Jadi bagaimana sih sistem proses pengadaan dari Frisian Flag tersebut? Jadi di sini yang pertama, ini kita punya reorder trigger, yang dimana kita langsung auto deteksi kalau misalnya stoknya itu kurang. Terus yang kedua di sini ada RFQ create, yang dimana kita bisa kirim ke supplier. Terus di sini yang ketiga, kita bisa meminta vendor, yang dimana evaluasi harga sama kualitas. Jadi Frisian Flag itu punya banyak vendor, yang dimana kita bisa mengembangkan barang-barang tersebut jadi banyak. Jadi kayak kita bisa dapat banyak dukungan dari beberapa vendor juga. Terus di sini kita punya sistem PO, yang dimana ada salah satu supermarket atau distribusi terbesar itu bisa melakukan PO approval, yang dimana kita bisa otorisasi bersama manajer. Nah, terus di sini ada receive goods, yang dimana kita bisa inspeksi. Nah, ini yang penting juga nih, kita punya three-way match, yang dimana kita bisa mencocokkan PO, GRN, sama invoice. Jadi kita punya data-data invoice-nya setelah melakukan PO. Terus di sini payment process, yang dimana setelah kita melakukan proses pengadaan ini, kita bisa melakukan payment, yang dimana dia auto posting dari beberapa akuntansi. Next, kita langsung ke integrasi e-commerce. Ini juga sama kurang lebih kayak sebelumnya, cuman ini di sini kita punya banyak-banyak, yaitu banyaknya lapak, yang dimana seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, sama website lainnya. Jadi dia langsung tergabung auto sign, yang dimana dia bisa memproses order masuk, payment, terus pick up, banyak lah pokoknya. Di sini baca aja lah, pasti kelihatan kok. Nah, di sini ada proses detailnya, yang dimana dia itu mempunyai efisiensi SCM meningkat sebanyak 30-40%, yang dimana kita nih bisa melihat bagaimana pie chartnya. Di sini modern trade sekitar 45%. Jadi dia proses pembelian itu secara modern itu banyak, sekitar 45%. Kalau dari tradisional itu sekitar 35%. Jadi kurang lebih aja lah ya. Jadi meskipun Frisian Flag ini biasanya kebanyakan di offline, dia juga banyak ternyata di online, karena kan orang-orang pesan buat dia tokonya sendiri itu juga bisa. Terus di sini ada demand signal sama signal, AI forecasting, stock replenishment. Ini banyak. Next saja. Oke, sudah. Itu aja penjelasan teori. Kita lanjut ke bagian odonya. Nah, di sini tuh kita punya websitenya, yang dimana kita ini saya masukkan bagian intronya ini, saya masukin sesuai slogan dari Frisian Flag Indonesia,
yang dimana pada saat saya scroll kita bisa langsung menunjukkan produk-produknya. Nah, kalau untuk Fresh and Flex sendiri kita punya beberapa produk khusus, yaitu seperti susu UHT, susu kental manis, terus susu bubuk ibu dan balita, susu bubuk keluarga, serta yang terakhir keju cheddar. Nah, emang rata-rata emang keju cheddar ya Fresh and Flex Indonesia memang kurang laku, tapi di sini juga kita punya banyak persenan kalau misalnya orang-orang bisa beli keju cheddar tersebut. Nah, di sini yang paling terkenal dari Fresh and Flag-nya itu yaitu susu UHT-nya sama susu bubuk keluarga. Di sini saya kasih description buat IRP-nya tersendiri. Jadi pada IRP ini saya masukkan juga lumayan lengkap. Cuman ini bisa saya perlu kembangkan lagi buat kedepannya. Jadi sini saya bisa setelah kita memunculkan kategori produk, kita bisa cari kalau misalnya kita mau cari produk-produknya seperti apa, terus kita masukkan ini juga kontak personnya. Lanjut aja kita bagaimana cara membeli di website tersebut ya. Nah, di sini saya cuman menambahkan satu produk hanya sebagai contoh. Nah, di sini tuh saya masukin judul, terus langsung saya tulis harganya. Ini kita bisa langsung masukkan ke keranjang atau cart. Nah, kita bisa lihat ini kita melakukan pembelian juga bisa kita hapus dan kita bisa tambah-tambah juga. Dan ini ada kode diskonnya yang dimana kita bisa menerapkan beberapa kode diskon, langsung check out aja. Nah, di sini muncul ada tagihan. Jadi itu saya punya tagihan, saya beli banyak ini, ada sekitar 5 keju cheddar. Oh my god, di sini saya masukin jalan Harmonika Blok A ya, Samarinda, masukin kode pos juga nggak apa-apa kali ya, aman. Jadi biar saya tahu juga ini akurasi dari lokasinya juga akurat. Kita langsung bisa cetak juga ini invoice-nya. Cuman ini butuh waktu beberapa saat. Nah, ini juga saya bisa buat beberapa stroke. Ini contohnya seperti di sini. Kita bisa buka ke bagian sales. Tunggu sebentar loading. Ya, bersabar. Nah, ini kita buka bagian salesnya. Karena kan di sini saya hanya berfokus sama e-commerce sama sales. Nah, di sini dia muncul bagian kalau misalnya kita udah melakukan pembayaran. Nah, di sini dia penawaran juga ada tulisannya pending, penjual, pelanggan, sama tanggal pembuatan. Jadi di sini nomornya udah pasti pisah-pisah ya, nggak sama. Jadi kita bisa tahu buat nomor-nomor serinya ini kita ketahuan ke detect, habis kita pesan nanti ada nomornya. Nah, terus juga tanggal pembuatan juga kita sediakan dari IRP-nya biar dia langsung setelah kita melakukan payment atau check out, dia langsung otomatis masuk ke bagian pendingnya. Nah, di sini kita bisa cek juga bagian nih termin pembayaran 30% sekarang atau lunas 60 hari. Jadi di sini pengiriman yang dijanjikan sudah terkirim. Ini tanda kalau misalnya udah terkirim. Ini kita bisa nambah lagi. Nah, ini biasanya sebelum kita masukkan produk, sebelum kita kirim dan barangnya datang ke kami, itu dia ada invoice-nya juga kecetak bahwa ini pesanan yang udah kita pilih ini dia udah dikonfirmasi dari Fresh and Flag tersebut. Jadi di sini ada invoice-nya, tulisannya order, terus nama kode kita. Nah, yang dimana di sini ada tanggal ordernya sama kontak yang kita beli. Nah, jadi di sini nanti ada deskripsi dari produk yang udah kita pilih, terus ada kuantitasnya. Kalau kita misalnya pilih 1 unit, bisa juga 1000 unit, 100 juta unit juga bisa. Harganya juga ya mantap. Di sini tapi agak kurang, kita nggak punya pajaknya ya guys. Tapi saya bisa kembangin lagi untuk kedepannya bagian IRP-nya tersebut. Nah, di sini juga kita bisa nambah produk baru. Tapi di sini saya mau cheddar aja. Ya, kenapa nih? Kita masukin. Nah, ini kita langsung otomatis tertulis data-data kita. Tapi di sini saya mau masukin ini saja dari awal. Nah, ini tuh kalau data yang udah kita pesan dia langsung otomatis kesimpan gitu. Nah, ini kita buat lagi baru. Nah, alamatnya misal kita ke Jalan Belatok.
Terus di sini alamat tujuannya kita ke Universitas Mula Warman juga bisa. Terus kita simpan aja. Nah, di sini kita sebelum kita mulai, kita tambah produk dulu sebelum kita minta cetak dari invoice-nya. Kita bisa cari produk langsung tanda panah aja. Jadi saya karena cuman ada satu produk, jadi saya bisa pilihnya satu aja yang udah tersedia. Kuantitasnya bisa kita pilih, mau 2 juga bisa deh. Jadi totalnya 33.000. Nah, ini kalau udah misalnya kita kirim aja langsung set. Nah, nanti dia langsung muncul ke email dari yang punya tersebut. Nah, ini kita bisa langsung isi aja emailnya, terus kode serinya. Nah, ini kita kirim aja, nanti akan langsung ke bagian proses pending. Nah, dia udah terkirim kan. Surat quotation Anda sejumlah 33.000. Baru kita konfirmasi. Nah, di sini kita bisa kirim. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ACC, dia akan muncul sepenuhnya terkirim. Udah, seperti itu saja. Terus kita bisa pratinjau bagaimana bagian emailnya itu nanti muncul. Nanti dia begini. Nah, sini lihat detail. Nah, ini kalau misalnya ke bagian orang yang punya Frisian Flag-nya juga bisa. Nanti dia di bagian sini tuh ada tulisannya konfirmasi. Jadi semua dari email yang masuk nanti kita bisa konfirmasi. Nah, sudah deh, nanti dia masuk ke bagian status kalau misalnya order ini sudah melakukan penjualan. Udah. Oke, segitu aja dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ya, meskipun banyak kurangnya, saya mungkin kedepannya akan lebih mengembangkan lagi bagaimana sistem ERP dari website Odoo tersebut. Terima kasih. Udah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.